Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Putri Sabrina Arsam, kerap dipanggil dengan Sabrina. Saya adalah mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2021 kelas B. Baik, hari ini saya akan membahas dua topik mengenai membangun hubungan dengan konseli dan aspek-aspek penentuan keberhasilan konseli. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini sampai akhir ya. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas mengenai membangun hubungan dengan konseli. Hubungan antar pribadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya manusia ini selalu membutuhkan yang namanya keberadaan orang lain di dalam kelangsungan hidupnya. Nah, manusia juga tidak mungkin untuk melepaskan diri dari yang namanya hubungan dengan orang lain, termasuk di dalamnya. Ini proses untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, hubungan antar pribadi ini juga merupakan proses sosial di mana individu-individu yang terlibat di dalamnya saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian tahap pembinaan hubungan ini didengarai memiliki pengaruh yang besar dalam mencapai keberhasilan konseling. Membina hubungan yang bercirikan kepercayaan, keyakinan dengan didasari keterbukaan dan kejujuran atas semua pernyataan konseli dan konselor dalam konseling. Tentu hal ini sangatlah penting, mengingat konseling ini dikatakan berhasil karena hubungan konseli atau hubungan konselor dalam konseli itu juga dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karenanya kontak pertama antara konselor dan konsel ini juga mempengaruhi atau mempunyai pengaruh yang besar menentukan bagi kelangsungan pertemuan-pertemuan konseling. Selanjutnya ada pendapat ahli yakni Benjamin dalam Wells 2009 mengartikan bahwasanya hubungan konseling ini adalah interaksi antara seorang profesional atau dalam hal ini konselor dengan konseli dengan isyarat bahwa profesional itu atau konselor ini mempunyai waktu, kemampuan untuk memahami dan mendengarkan serta mempunyai minat pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, sedangkan menurut ahli Bremer dalam Wells 2009 menyatakan bahwasanya proses konseling ini adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi peserta konseling tersebut atau dalam hal ini konselor dan juga konseli. Nah, pada hakikatnya pelaksanaan tahap awal pembinaan hubungan ini adalah suatu peristiwa di mana konseli dan juga konselor ini melakukan interaksi awal sebelum proses konseli. Nah, ada teknik untuk menciptakan hubungan antara konselor dan konseli menurut Surya 2003 yakni teknik rapor. Nah, jadi teknik rapor ini adalah suatu kondisi yang saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Nah, terdapat tujuan dari teknik rapor ini, tujuannya apa? Yakni untuk menjembatani hubungan antara konselor dan juga konseli, sikap penerimaan dan sikap yang mendalam terhadap konseli dan juga masalahnya. Nah, ada beberapa teknik yang dipaparkan oleh Surya bahwasanya teknik yang digunakan untuk mencapai rapor ini ada 6. Yang pertama itu pemberian salam yang menyenangkan. Yang kedua, topik pembicaraan yang sesuai. Dan yang ketiga, susunan ruangan yang menyenangkan. Karena ruang konseli juga ini sangat menentukan proses dan juga keberhasilan dalam konseli. Nah, teknik yang keempat itu dapat digunakan untuk mencapai rapor dengan konseli menurut Suryani, yakni sikap konselor yang ditandai dengan kehangatan emosi, realisasi dan tujuan bersama, menjamin kerahasiaan dan kemudian kesadaran konselor terhadap keadaan konseli secara alami. Nah, yang kelima itu refleksi perasaan, di mana merupakan suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang baik dan esensial terhadap konseli. Nah, teknik terakhir yaitu teknik penerimaan. Nah, dalam teknik penerimaan ini terdapat 3 unsur. Yang pertama itu ekspresi muka, kemudian yang
kedua itu tekanan suara, dan yang ketiga jarak dan juga perwatakan konselor. Nah, itu tadi terkait dengan teknik-teknik yang digunakan untuk mencapai raport menurut Surya. Kemudian menurut Nelson dan Jones dalam Nur Ihsan 2005 menyatakan bahwasannya ada beberapa aspek yang terkandung dalam mengembangkan tahap pembinaan hubungan, tetap membangun hubungan dengan konseli. Yang pertama itu mengembang rapor kedekatan antara konselor dan konseli pada saat pembukaan pemberian konseling. Kali ini sama dengan disampaikan tadi oleh Surya tahun 2003 bahwasanya membangun rapor ini sangat penting dalam proses-proses konseling. Nah, yang kedua itu membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini sebagai salah satu isu utama di dalam penciptaan hubungan konselor dengan konseli menurut Nelson dan Jones. Nah, yang ketiga itu menyembatani perbedaan dengan memahami secara mendalam profil konseli itu sendiri. Nah, yang keempat itu membantu konseli agar terbuka, mengungkapkan permasalahan yang sedang dialaminya dengan menunjukkan sikap penerimaan, sikap menerima, dan sikap mendengarkan. Nah, yang kelima itu membantu konseli merasa aman dan nyaman untuk mengalami berbagai perasaan dengan membantu konseli ini merasa nyaman dan mengakui arus-arus emosi-emosinya. Nah, yang keenam itu mengumpulkan informasi dengan cara konsel ini menyampaikan dan mengeksplorasi informasi tentang sikap dalam menanggapi permasalahan yang dialaminya. Dan yang terakhir itu membantu konseli memikul tanggung jawab untuk menangani masalah yang dialaminya dan bukan untuk dihindari. Perlu ditekankan bahwasanya konseli ini perlu memikul tanggung jawab untuk menangani masalah yang dialaminya. Nah, selanjutnya ada beberapa tips atau langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Yang pertama itu menerima konseli secara ikhlas. Jadi, konselor ini harus menerima konseli ini secara ikhlas dan juga menerima apa adanya tentang konseli. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan juga bersahabat kepada konseli. Harus menjauhkan dari sikap yang cemberut serta sinis dan juga berkuasa ya. Nah, yang kedua ini menumbuhkan kepercayaan konseli. Jadi menumbuhkan kepercayaan konseli ini kepada konselor merupakan bagian yang penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Dalam diri konseli ini harus tertanam pandangan bahwasanya konselor dapat membantu memecahkan masalahnya. Konseli juga hendaknya berpandangan bahwasanya konselor akan berbuat untuk kebaikan konseli itu sendiri, dan juga konseli harus percaya bahwa kerahasiaan konseli ini dijamin dan tidak ada satu orang pun yang akan diberitahu seandainya ada hal atau informasi yang bersifat rahasia. Nah, yang ketiga itu mewujudkan keterbukaan diri. Nah, dalam proses konseling ini, tak jarang konselor ini menemukan konseli yang tidak ingin terbuka, konseli yang menutupi keadaan yang sebenarnya. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka proses konseling ini akan menjadi sulit dan sering terjadi kesalahan pahaman di dalamnya. Nah, maka dari itu konselor ini harus mampu menumbuhkan kepercayaan konseling agar konseling ini mampu terbuka kepada konselor. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasanya kepercayaan konseling ini sangat berpengaruh terhadap jalannya proses konseling. Nah, mungkin itu saja materi mengenai membangun hubungan dengan konseli. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke materi kedua, yaitu aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini sampai akhir ya.
Keberhasilan konseling ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Keberhasilan konseling ini juga adalah suatu perwujudan keberhasilan seorang konselor dalam menangani masalah konseling. Nah, menurut Tasmara DKK pada tahun 2023 menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberian layanan konseling. Nah, ada 3 faktor mengenai tingkat keberhasilan pemberian layanan konseling. Yang pertama itu faktor konseling itu sendiri. Nah, jadi hal-hal yang mengangkat faktor konseling yang mempengaruhi keberhasilan konseling itu yaitu yang pertama keterbukaan konseling kepada konselor. Nah, yang kedua itu pemahaman konseling tentang dirinya. Nah, yang ketiga itu pemahaman konseling tentang masalahnya, dan yang keempat itu keinginan dan motivasi konseling untuk berubah. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu komitmen konseling untuk melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan atau proses konseling yang akan dilaksanakan. Nah, faktor yang kedua itu faktor konselor. Nah, figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling itu sendiri. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor ini antara lain yang pertama itu kompetensi konselor. Nah, yang kedua itu pandangan konseling tentang keahliannya konselor, dan yang ketiga itu kepercayaan konseling kepada konselor, dan yang terakhir itu daya tarik konseling. Nah, yang faktor ketiga itu faktor metode atau faktor pendekatan yang digunakan. Nah, yang keempat itu faktor tempat atau ruangan konseling. Jadi tempat atau ruangan konseling ini juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pemberian layanan konseling. Nah, menurut Glading 2009 menyatakan ada 5 faktor yang mendukung konseling ataupun menjadi penentu keberhasilan konseling. Nah, yang pertama itu ada struktur. Mengenai struktur, Glading 2009 menjelaskan sebagai pemahaman bersama antara konselor dan juga konseling mengenai karakteristik kondisi, prosedur, dan parameter konseling. Nah, struktur ini membantu memperjelas hubungan antara konselor dan juga konseling, memberinya arah, melindungi hak-hak masing-masing peran. Nah, struktur juga memberi kerangka kerja untuk konseling sehingga proses konseling ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, bila konselor tidak memiliki struktur atau tidak memberi struktur, ini seakan-akan tidak fair kepada konselingnya. Nah, yang kedua itu ada inisiatif. Nah, inisiatif ini dapat dilihat sebagai motivasi konseling untuk berubah. Kebanyakan konselor berpendapat bahwa konseling yang datang ini akan bersifat kooperatif. Nah, memang betul banyak konseling yang datang untuk konseling atas kemauan sendiri dan atas kehendaknya sendiri, sebagaimana dari mereka ini bersedia untuk bekerja keras menghadapi permasalahan yang hadir yang dihadapinya. Tetapi ada juga sebagian enggan dan segan berpartisipasi dalam sesi-sesi konseling. Nah, yang ketiga ada setting fisik. Nah, konseling dapat terjadi di mana saja, tetapi setting fisik yang nyaman dapat meningkatkan proses menjadi lebih baik. Salah satu hal yang dapat membantu atau merugikan konseling itu sendiri adalah tempat di mana konseling itu berlangsung. Biasanya konseling ini berlangsung di suatu ruangan yang tertutup. Nah, yang kelima itu kualitas konseling. Kualitas konseling juga memiliki peran yang penting dalam mendukung hubungan maupun proses konseling yang kondusif. Nah, kualitas ini dapat dilihat dari kesiapan konselingnya untuk berubah. Nah, yang kelima itu kualitas konselor. Nah, konselor yang berkualitas sangat mendukung keberhasilan konseling.
ada beberapa karakteristik umum yang harus dipenuhi oleh seorang konselor supaya dapat membantu terjadinya perubahan dalam diri konsep yang dihadapinya. Jadi, Gladin 2009 mengutip pendapat beberapa ahli, misalnya tahun 1997 menyebutkan bahwasanya kesadaran diri, kejujuran, kongruensi, kemampuan untuk berkomunikasi sebagai karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor. Nah, menurut Patri Sastro tahun 1982 menyatakan bahwasanya ada beberapa indikator-indikator keberhasilan pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilihat dari perubahan tingkah laku ataupun sikap individu konseling yang telah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Itu yang pertama yaitu menerima diri sendiri. Nah, yang kedua itu menyesuaikan diri, dan yang ketiga memecahkan masalahnya sendiri, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan dua topik. Yang pertama terkait dengan membangun hubungan dengan konseling, dan topik yang kedua terkait dengan aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Nah, mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.